Ulasan Media. Rekan-rekan, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi Pak Cahya. Kita membahas perkembangan ini dari KPK yang masih menelusuri dugaan korupsi kuota haji di tahun 2024 kemarin ini Pak. Tentu apa yang bisa kita cermati dari perkembangan yang dilakukan oleh KPK ini Pak? Ya, ini kan sebenarnya kasus korupsi dana haji ini bukan hanya terjadi dalam 2024 ya. Sebelumnya dulu di 2011 juga pada saat saya naik haji waktu itu ya. Pada saat melaksanakan haji tapi juga sekaligus meliput jadi Haji Abidin atas biaya dinas. Juga itu sama, Menteri Agama waktu itu juga terkena kasus haji juga. Nah, dalam kasus dugaan korupsi haji tahun 2004 ini, karena ini kaitannya dengan kuota haji. Ini kan kuota haji ini ada tambahan ya, tambahan kuota. Nah, tambahan kuota ini diduga sebagian, kan harusnya untuk reguler ya, tapi diduga sebagian dipakai untuk haji khusus, ya kan? Nah, tapi ada juga, ini ditambah lagi. Nah, kemarin kan tidak ada furoda ya. Nah, tahun ini tidak ada furoda. Nah, tapi yang tahun 2004 juga yang furoda itu dia pakai juga haji khusus gitu loh. Jadi Jadi ada yang kuota itu kan harusnya diperuntukkan untuk reguler. Nah, itu sebenarnya dugaan penyelewengannya itu yang harusnya tambahan kuota itu untuk reguler dipakai untuk haji khusus. Ya kan itu sebenarnya poinnya gitu. Karena haji khusus maupun reguler itu tetap di bawah Kementerian Agama. Nah, kecuali kalau furoda itu di luar kewenangan Kementerian Agama. Artinya itu betul-betul ininya perusahaan travel ya yang menyelenggarakan. Jadi yang dugaan penyelewengan ini adalah tambahan kuota haji tahun 2024 yang diduga dipakai untuk haji khusus. Nah, karena itu kemarin KPK kan sudah menyita ada salah satu rumah ASN yang menjadi pegawai di Kemenag senilai 6,5 miliar rumahnya itu yang diduga dari hasil itu sudah disita tuh oleh KPK. Nah, selanjutnya kan pertanyaan publik itu apakah Menteri Agama ini akan dijadikan tersangka atau tidak kan itu. Nah, ini kemarin kan terakhir pemeriksaan selama kurang lebih 7-8 jam terhadap Ustadz Khalid Basalamah karena dia memiliki travel ya. Dia diminta diminta untuk menjelaskan bagaimana mekanisme menjalankan furoda itu atau haji khusus, karena namanya travel kan dia menjalankan semua. Iya, benar. Ya reguler, ya khusus, ya furoda juga kalau setahu saya itu ya. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya perusahaan-perusahaan travel haji umroh itu juga walaupun dia mendapat untung, tapi sebenarnya dia juga berkhidmat ya, melayani jamaah juga. Jadi jamaah juga senang. Artinya misalnya gini loh. Ini untuk tahun ini misalnya. Ada kan yang tidak ada furoda. Tadinya dia berangkat sudah sampai Madinah pakai furoda. Sama travelnya udah berangkat nih. Ternyata furoda nggak ada. Kan dia nggak bisa masuk Mekah. Iya, benar. Ya kan, seperti kasus Ivan Gunawan tuh. Tapi akhirnya dia dapat khusus. Nah, kayak gitu. Ini kan jemaahnya senang. Nah, travel umrohnya kan dia mengusahakan supaya si jamaahnya yang sudah di Madinah bisa ke Mekah itu dengan pakai jemaah khusus, ONH khusus itu kan juga dia berusaha. Ada nggak nih porsi untuk yang ONH khusus jamaah haji khusus ini ya, yang non reguler ini yang ada kosong misalnya, atau tidak dipakai? Kan ada juga begini Mbak, ada orang yang ini kan yang khusus ini juga ngantri, cuma ngantrinya itu antara 6 sampai 7 tahun. Iya, lebih pendek kan ya. Kan ada pada saat pelunasan mungkin orang itu
belum ada uang, kan jadi porsinya itu tidak dipakai. Nah, ditawarkanlah ini kira-kira gitu ya. Tapi ini pasti menurut sejumlah testimoni pengelola perusahaan-perusahaan haji umroh begitu. Lalu ditawarkanlah kepada yang furoda itu, yang kemarin itu. Nah, berangkatlah. Nah, sebenarnya tidak ada dirugikan ya. Hakikatnya kalau mekanisme seperti itu tidak dirugikan. Karena ini antara haji khusus dengan furoda gitu. Yeah. Nah, yang dirugikan itu adalah ini Mbak, yang 2024 itu, yang kuota harusnya diberikan oleh Kementerian Agama itu untuk reguler, ya kan? Tapi kemudian dijual ke khusus, kan gitu. Yang terjadi. Harusnya yang untuk reguler aja. No. Kuota yang diberikan oleh Kementerian Haji di Arab itu kan penambahan kuota itu ke pemerintah. Artinya ke pemerintah itu untuk reguler, kira-kira gitu. Kan reguler itu yang nunggunya bertahun-tahun sampai puluhan tahun. 40 tahun. Kan sayang. Iya. Tiba-tiba dikasih kepada haji reguler, haji khusus yang nunggunya 6-7 tahun. Atau bukan bisa lebih cepat karena ada tambahan kuota itu dari harusnya reguler jadi haji khusus. Gitu Mbak. Saya mengamatinya dugaan korupsinya di situ. Gitu Mbak. Iya. Pak, tapi kalau menurut masyarakat mungkin ya, salah atau tidak sih ketika memeriksa travel begitu Pak? Mereka kan senang-senang aja istilah diberikan jatah gitu kan, lalu diberikan kepada jamaah. Jamaah juga senang-senang aja bisa berangkat dengan cepat dengan harga yang sangat fantastis. Tentu kan yang diharuskan diperiksa tuh yang dari Kemenak begitu Pak? Ya, kalau menurut saya gini ya Mbak. Yang ini kita lihat ininya dulu ya, perkaranya. Ini kan yang kita bicara dimensi agamanya ya. Orang yang nunggu berpuluh-puluh tahun, yang reguler nih, harusnya harusnya bisa berangkat. Dengan adanya tambahan kuota haji itu, tiba-tiba tidak berangkat hanya karena sebagian dari kuota tambahan itu dipakai untuk haji khusus. Itu sebenarnya. Nah, tapi dalam konteks yang lain, seperti yang saya gambarkan itu, jadi masalahnya jangan dicampur aduk sebenarnya. Misalnya ada travel, yaitu misalnya antara haji khusus, dengan furoda, itu sih nggak ada masalah. Misalnya kan ada travel itu kan punya catatan tuh. Mana jamaah haji khusus yang harusnya berangkat tapi tidak berangkat karena tidak bisa melunasin, kan bisa begitu. Lalu ditawarkanlah kepada jamaah khusus berikutnya, kan begitu. Itu sih nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu tadi, saya yang reguler misalnya harusnya berangkat dengan adanya tambahan kuota itu, tapi tidak jadi berangkat karena kuotanya itu diberikan oleh Kementerian Agama kepada khusus, gitu loh. Gitu Mbak, kalau ini ya, kalau saya melihatnya sisi penyelewengannya di situ, gitu. Nah, cuma kan KPK sudah melihat adanya unsur gratifikasi, unsur korupsinya itu bukan hanya dari ini korupsinya bukan ini loh ya Mbak, bukan APBN misalnya, bukan dari uang APBN, tapi dia mendapat keuntungan dari mitra, misalnya mitra itu dalam ini perusahaan travel itu, travel yang mana kita belum tahu ya kan? Iya benar-benar. Jadi KPK juga harus bisa memilah, jangan sampai kita menjadi karena Ustadz Basalamah sampai diperiksa 7-8 jam seolah salah, belum tentu juga gitu. Iya benar. Jadi kita harus berprasangka baik, praduga bersalahnya itu harus berlaku di situ gitu. Karena ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan travel umroh. Iya benar. Bahkan yang kan mertuanya Menteri Pemuda Olahraga yang sudah diganti itu Dito itu kan dari Maktur ya. Itu kalau masa udah ditetapkan sudah jadi tersangka. Nah, gitu. Jadi jadi harus dipilah-pilah. Jadi kalau saya lihat dari argumennya Ustadz Basalamah itu sepanjang ini senang, artinya kan ini kalau saya sih melihat ya, ini urusannya kalau yang Ustadz Basalamah itu antara furoda dengan khusus gitu loh. Tidak menyangkut reguler. Nah, gitu. Jadi kenapa mesti artinya tidak ada yang dirugikan gitu loh. Pemerintah, negara tidak ada yang dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh travel pimpinannya Ustadz Basalamah, kira-kira gitu. Kalau dalam kasus ceritanya testimoni yang disampaikan oleh Ustadz Basalamah ya, saya nggak tahu kalau yang Maktur.
Ya maktur itu sampai dijadi tersangka mungkin ya itu tadi bisa jadi karena dia mendapat ya. Iya. Ini praduga bersalah ya, Mbak. Iya, Disclaimer ini. Bisa jadi maktur mendapat alokasi kuota reguler tapi dipakai untuk khusus lah, kira-kira gitu, Mbak. Gitu. Okay. Ya nggak mungkin kan kalau nggak ada data, kalau misalnya KPK nggak punya alat bukti untuk itu, nggak mungkin dia pimpinannya dijadikan tersangka gitu. Iya. Gitu, Mbak. Tapi ada tidak barang bukti di maktur itu, Pak? Ya kan itu barang bukti kan KPK lebih tahu. Ya barang bukti kan bisa dari data jamaah, ya kan? Jamaah haji khusus misalnya, ya kan? Kok tiba-tiba yang harusnya nunggu sampai 7 tahun, kok tiba-tiba 3 tahun udah bisa berangkat? Kan? Jamaahnya ditanya misalnya, atau pimpinan makturnya ditanya, oh ini kita dapatnya dari Kementerian Agama gitu misalnya, dari kota tambahan, kan itu udah jadi alat bukti kesaksian itu. Kira-kira gitu, Mbak Ulfi. Iya. Gitu. Pak, tapi kalau ditanyain jamaah segitu banyaknya, apakah bisa ini, Pak? Istilahnya kan semakin meluas gitu ya, Pak? Nggak, gini kan artinya random aja. KPK itu menanyakan jamaah yang berangkat, misalnya gini, dia kan randomnya itu dia tahu datanya dari travel umroh. Siapa nih? Yeah. Ini kira-kira ya, Yeah. kira-kira nih pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dia setelah tahu data jamaah dari Biro Travel, misalnya dari M lah gitu ya. Yeah. Siapa ini yang dari jamaah yang harusnya nunggu sampai 7 tahun, kok tiba-tiba 3 tahun udah berangkat nih yang haji khusus. Yeah. Nah, dia berangkatnya tuh pakai apa gitu? Kok bisa cepat? Oh, ternyata pakai reguler. Nah, itu udah masuk tuh. Udah masuk alat bukti yang oh, ini perusahaan ini, artinya bukan jamaahnya yang dipersalahkan. Jamaahnya senang-senang aja. Iya, benar. Tapi yang salahnya itu yang dipersalahkan. Iya. Akhirnya ikut dipersalahkan, artinya perusahaannya ini. Sebenarnya mungkin perusahaannya ingin menyenangkan juga jamaah. Iya, ya benar. Iya kan? Artinya jamaah walaupun dia bayar mahal, ya kan? Oh, harusnya tunggu 7 tahun, ternyata 3 tahun bisa berangkat misalnya kan? Walaupun bayar tambah. Mungkin bagi jamaah juga nggak ada masalah gitu. Iya. Tapi yang jadi tapi perusahaan kan dapat keuntungan banyak tuh, ya kan? Nah, dia juga bisa dapat itu karena dia dapat kuota tambahan dari Kemenang. Yang kuota tambahan itu yang harusnya dipakai untuk reguler gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Iya. Ininya logika perkara hukumnya seperti itu. Iya. Berarti travel yang mendapatkan kuota tambahan itu memang istilahnya orang-orang terdekat dari si pejabat Kemenak itu ya, Pak? Ya, itu yang dibilang lobby-lobby kan gitu. Artinya kan tidak semua travel juga bisa begitu kan. Gitu. Ya, walau alam ya. Ini kan tiap orang punya jaringan, punya lobby, punya pendekatan yang berbeda-beda gitu. Iya. Artinya ya orang bisa berdalih ini kan semua untuk memuliakan tamu Allah. Tapi kalau misalnya caranya dengan kemudian merugikan pihak lain, jemaah lain dalam hal ini yang reguler, ya tetap aja kan ada yang didugikan kan gitu. Yeah. Walaupun yang haji khusus ini membayar. Sama-sama membayar gitu, walaupun yang satu murah, artinya jelas harganya di kisaran 50-an juta ya kan, yang satu ratusan juta kan, udah pasti itu kan jomplang banget tuh. Ini keuntungannya. Jadi disitulah letaknya perkeliruannya. Ya cuma lepas dari kasus hukum dalam pelaksanaan ibadah haji ini, mudah-mudahan dengan adanya Kementerian Khusus Haji dan Umroh yang baru aja menterinya dilantik kemarin oleh Pak Prabowo. Yeah. Mudah-mudahan pelaksanaan haji tahun depan, Mbak, tidak ada lagi kasus seperti 2024, gitu ya. Jadi termasuk dalam ini ya, termasuk pemukiman, cateringnya segala macam. Apalagi Pak Prabowo kan sudah berkomitmen dan sudah di follow up oleh Pak Ruslan dari Danantara untuk membuat kampung haji di sana. Kampung haji terutama yang di Mekah ya, Mbak. Iya, di Mekah. Jadi nanti lokasinya tuh kampung haji itu bisa dipakai untuk jamaah haji Indonesia, termasuk jamaah umroh juga. Jadi itu kampung haji itu akan dibangun. Jadi sebenarnya tanahnya membeli Indonesia, pemerintah Indonesia membeli, ya kan? Nanti membangun juga di situ. Cuma lokasinya ditentukan oleh oleh kerajaan Arab Saudi gitu. Silakan di situ. Artinya kan
kalau di Mekah itu harus tali yang terdekat gitu. Iya, benar. Masjidil Haram kan gitu. Nah, bayangan saya sih nanti kalau udah ada kampung haji itu, di situ artinya ada penginapan dan tentu makanannya yang sesuai Indonesia lah gitu, pasti itu. Artinya dikelola sedemikian rupa dengan cara profesional dan suasananya Indonesia pasti, cuma adanya di Mekah kira-kira. Namanya juga kampung haji ya. Iya, benar. Artinya kampung Indonesia yang ada di Mekah kira-kira gitu. Nah, dengan adanya itu kita harapkan tidak ada lagi penyelewengan tentang kuota, tentang penginapan, tentang tentang makanan gitu. Semua bisa dikontrol dan di surveillance, diawasi gitu. Gitu, Mbak. Iya. Baik. Jadi ini mengurai benang kusutnya ya Pak ya yang harus dilakukan oleh KPK. Karena masyarakat juga menunggu, seharusnya itu saya itu yang berangkat, kenapa jadi yang travel itu begitu ya Pak? Kenapa yang khusus yang berangkat ya Pak? Iya, jadi sebenarnya harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan aja, jadi yang ONH khusus itu dipatok keberangkatannya 7 tahun, tidak boleh ada yang berangkat lebih cepat, gitu kan, gitu. Jadi juga itu kan karena itu porsinya dari ini juga, dari Kemenag juga kan, yang haji khusus itu, gitu. Itu artinya harga ONH khusus sama waktunya itu kan juga sudah ditetapkan gitu ya. Kalau nggak salah berapa belas ribu dolar gitu, 13 atau 15 ribu dolar gitu. Nah, ini sama yang reguler juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kan, sekitaran 50-an juta kan, sekarang kurang lebih lah. Gitu. Jadi jelas. Nah, yang Furoda ini yang nggak jelas. Tapi itu kan yang Furoda di luar kewenangan Kementerian Agama itu, urusan travel dengan pihak kerajaan lah, kira-kira gitu kan. Nah, tapi kan kerajaan Arab Saudi sudah kelihatannya udah mulai membenahi. Tidak ada lagi jual beli untuk visa Furoda gitu. Dan sekarang ini jangankan untuk haji Mbak Ulfi, untuk umroh aja kan harus pakai nusuk. Artinya misalnya walaupun lewat travel ya, dia harus menggunakan nusuk. Nusuk itu untuk pertama untuk pintu masuk, keluar masuk ke Raudhah, ke Masjidil Haram. Bahkan di Masjidil Haram itu udah pakai face detector ya, sudah pakai wajah gitu untuk masuk keluar masuk. Nah, ditambah hotelnya juga. Jadi hotelnya udah ditentukan oleh pihak kerajaan Saudi. Jadi kalau Mbak Ulfi datang mandiri ke Mekah untuk umroh, tapi tidak menginap di hotel yang ditunjuk oleh pihak kerajaan Saudi, visa umrohnya nggak bakal keluar. Gitu loh. Gitu Mbak, sekarang itu. Jadi memang pihak kerajaan Arab Saudi juga sedang melakukan pembenahannya sampai segitunya gitu. Jadi mulai dari hotelnya segala macam dia sudah menentukan gitu. Gitu Mbak Ulfi. Ya, Pak, mungkin kita di sini juga semuanya berharap ketika travel itu dipanggil hingga ada satu nama begitu Pak, atau satu orang atau beberapa orang yang memang mereka bermain di belakang ini Pak. Ya walau halam. Ya kan selalu celah permainan atau pelanggaran hukum itu selalu ada di mana aja, termasuk dalam kegiatan ibadah haji juga gitu ya kan. Cuma kita kan nggak bisa memastikan mananya, kecuali kalau aparat lembaga penegak hukum seperti KPK sudah menetapkan tersangka si A, si B, si C-nya, gitu kan. Gitu, jadi kan sudah ada beberapa yang sudah jadi tersangka, termasuk dari perusahaan travel juga kan gitu. Jadi walaupun sudah tersangka, tetap kita harus pakai asas praduga tak bersalah juga Mbak. Artinya kan belum tentu bersalah kalau belum divonis kan, kira-kira gitu. Jadi tersangka itu hanya artinya harus melalui proses di pengadilan gitu, nanti dibuktikan di pengadilan gitu. Gitu Mbak Ulfi. Kayaknya sebagai umat muslim kayaknya malu ya dan gregetan banget lihat kayak gini ya Pak ya. Nah, tapi memang akhirnya kan kalau ada pimpinan travel haji umroh sudah ada yang jadi tersangka, itu kan jadi mengurangi kepercayaan benar masyarakat kepada perusahaan travel haji umroh itu. Walaupun sebenarnya
bisa juga dia menjadi korban juga. Artinya mungkin di satu sisi travel umroh itu ingin melayani seoptimal mungkin para jamaah, tapi kan itu tadi terjerat oleh cara yang salah. Iya. Apa yang salahnya? Itu tadi dia menggunakan kuota haji yang seharusnya dipakai untuk reguler, dia pakai untuk khusus. Kira-kira gitu, Mbak. Ya. Gitu. Ya. Mungkin kooperatif juga harus ya Pak dari pihak travelnya ya untuk mengungkap siapa nih yang memberi kuota tersebut ya Pak. Mungkin ya saya lupa ya. Beberapa orang di pejabat Kemenag yang diduga sudah terbukti melakukan suap menyuap itu sudah jadiin tersangka. Cuma saya lupa itu di bagian apa. Yang jelas dari aparat dari Ditjen Direktorat Jenderal Haji dan Umroh tidak ada yang jadiin tersangka lah, kira-kira gitu. Oh baik. Gitu. Semoga istilahnya maulah membuka siapa saja ya Pak ya, hingga ya tingkat atasnya gitu ya Pak. Iya, jadi kan nggak mungkin Ditjen aparat di bawah itu kalau nggak dikasih ini dari atas ya gitu. Ya, artinya kalau kita kembali kepada yang bertanggung jawab ya menterinya harus betul-betul ini. Iya. Menurut saya sih agak berat ya untuk lepas dari tanggung jawab nih Menteri Agama dalam kasus dugaan dana haji ini. Kuota haji maksud saya tahun 2004 ini gitu. Iya. Pastikan bawahan tidak akan melakukan sesuatu tanpa perintah atasan ya Pak. Iya biasanya begitu Mbak. Iya. Selalu begitu. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta demikian ulasan media bersama wartawan senior Cahya Gunawan.